Assalamualaikum Beres, selamat datang di Guru Imut Channel. Kemarin saya bikin vote dan lagi-lagi nyasar ke pihak-pihak yang lain. Di dalam vote itu saya pertanyakan, seandainya teroris bertemu dengan mafia, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan ribut atau bekerja sama dan sebagainya? Ada 5 opsi jawaban di situ dan banyak diantaranya atau sebagian besar orang menjawab bahwa yang akan terjadi adalah mereka satu sama lain akan saling berperang dan pemenangnya adalah teroris. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terkait dengan post-truth, sampai sejauh mana propaganda dari satu pihak itu berhasil. Jadi untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas sama-sama. Kita mulai. Baraya bahwa pertanyaan jika teroris dan mafia bertemu apa yang terjadi itu adalah pertanyaan yang terlalu simplistis, yang terlalu menyederhanakan. Karena sebenarnya definisi yang kita gunakan atau yang kita kenal terkait dengan mafia dan teroris itu belum benar-benar nyata secara akademik. Maksudnya kebanyakan di antara mereka itu adalah definisi-definisi yang politis gitu, yang sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Misal mafia adalah kelompok orang atau gabungan dari kelompok orang yang memiliki fungsi-fungsi negara tetapi ilegal. Jadi mereka punya fungsi ekspor-impor, kegiatan ekspor-impor gitu ya. Kemudian kegiatan jual beli senjata, bahkan mereka juga memiliki militer dan sebagainya. Ya layaknya seperti sebuah negara, tetapi ilegal. Kenapa ilegal? Karena mereka melanggar hukum. Tetapi kenapa mereka bisa menjalankan fungsi-fungsi negara? Karena mereka itu sangat kuat. Nah, karena kekuatan mereka inilah dalam beberapa cerita mafia itu bersatu dengan pemerintahan. Bahkan ada yang pemerintahan itulah mafia sendiri, dan ada di pihak lain yang mafia itu berseteru dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Coraknya macam-macam sekali, dan disinilah ketidakjelasan itu. Jadi misal beberapa pihak oposisi di Indonesia menyatakan bahwa pemerintah yang sekarang itu dikuasai oleh mafia. Kalau Baraya main ke Amerika Serikat, kemudian sekarang masih agak hangat-hangatnya tentang Donald Trump dan Biden, itu kubu Republik sering mengatakan bahwa kubu Demokrat itu terlalu banyak dikuasai oleh mafia asing khususnya. Nah, jadi definisi mafia ini menjadi sesuatu yang sangat politis. Demikian halnya dengan teroris. Apa yang dimaksud dengan teroris? Teroris itu adalah sekelompok orang yang melakukan serangan-serangan terorganisir untuk menciptakan teror, rasa takut, dan korban jiwa terhadap musuh yang akan dilemahkannya. Dua definisi ini menjelaskan kepada kita dua hal. Satu, antara mafia dengan teroris itu adalah dua hal yang sulit untuk diperbandingkan karena mereka ada di dua lahan yang berbeda, yang pertama. Kedua, mereka juga memiliki definisi yang sangat politis. Kita ambil satu contoh kasus lah, misal Italia itu pernah dikuasai oleh Benito Mussolini, pemimpin fasis Italia yang pada akhirnya melibatkan negara itu dalam Perang Dunia Kedua. Siapakah Benito Mussolini? Dia adalah pemimpin dari mafia baju hitam. Dia benar-benar mafia, dulunya preman, gangster, naik jadi mafia. Mafia menjadi seorang pemimpin dan dia menciptakan satu pemerintahan yang sangat absolut tetapi ringkih. Uniknya, ketika dia menjadi pemimpin, kata-kata mafianya menjadi hilang. Misalkan yang lain adalah Adolf Hitler. Dia melakukan serangkaian kegiatan yang benar-benar menciptakan teror terbesar yang pernah dialami oleh manusia dalam sejarah. Tetapi meskipun demikian, dia tidak pernah dalam sejarah dicatat sebagai seorang teroris. Selain definisi teroris dan mafia itu yang juga terlalu politis dan aneh, fakta di lapangannya, sejarah berbicara, ada satu kaitan yang sangat erat antara teroris dan mafia, yaitu bahwa mereka sama-sama muncul gara-gara Amerika Serikat. Entah ini kebetulan atau bukan, saya tidak menuding Amerika Serikat sebagai pelaku atau pencipta mereka, tetapi saya menuding bahwa kebijakan-kebijakan politik luar negeri mereka itulah yang berimplikasi pada kemunculan teroris dan mafia ini. Misal begini Baraya, tahun 1900-an, Amerika Serikat itu sebenarnya membiarkan peredaran candu di masyarakatnya. Tetapi kemudian sebuah survei menyebutkan bahwa ada sekitar 300.000 orang Amerika Serikat di antara 77 juta warganya yang kecanduan narkoba. Maka tahun 1908 Hamilton Wright, seorang pejabat Amerika Serikat yang dianggap sebagai bapak dari pemberantasan narkoba di negara itu langsung mengeluarkan kebijakan bahwa opium dan heroin dan kokain itu dilarang keras beredar di Amerika Serikat. Nah,
Kebijakan ini tentu saja sangat baik, tapi Baraya, kita pernah bahas ya di episode yang ini bahwa niat baik dengan perilaku yang baik kadang-kadang menghasilkan dampak yang sangat buruk, termasuk juga hal ini. Wright langsung menghentikan peredaran narkoba secara mendadak. Akibatnya, pedagang-pedagang narkoba dari selatan, dari Peru, dari Honduras, dari mana-mana itu bergabung, menyatukan diri menjadi sebuah organisasi yang besar untuk melakukan penyelundupan ke dalam. Harga narkoba itu menjadi sangat mahal dan sangat terbatas, sangat langka, hanya bisa ditemukan di pasar-pasar gelap. Pasar gelap inilah yang semula kecil menjadi tiba-tiba besar, dan orang yang jualan yang awalnya hanya seperti pedagang rokok eceran kayak gitu, tiba-tiba mempersatukan diri, menciptakan sebuah hierarki, dan akhirnya menjadi sangat besar. Jadilah kartel-kartel narkoba itu. Ketika ekspor impor berubah menjadi penyelundupan, maka si para pengedar itu membutuhkan kemampuan untuk menyuap para polisi, para penegak hukum Amerika Serikat. Kemudian mereka menciptakan kekuatan militer sendiri. Kemudian mereka menciptakan agen-agen yang ditempatkan di banyak tempat. Kemudian mereka perluas perkebunan karena kan harga narkobanya jadi mahal gitu, karena penyelundup jadi harga mahal, karena mahal menjadi lebih menguntungkan lagi. Maka muncullah akhirnya Escobar misalkan ya, yang dapat keuntungan pada waktu itu tahun 1900-an 5 miliar rupiah per minggu. Jadi ini ya untuk ukuran orang zaman dulu ini luar biasa besar bisnisnya itu. Dari uang 5 miliar per minggu ini, akhirnya mereka bisa membayar orang-orang paling profesional untuk membunuh orang lain, menciptakan cracker, hacker, polisi palsu, menciptakan penegak hukum palsu, dan sebagainya. Dan inilah yang akhirnya menciptakan mafia yang menggerogoti negara-negara Amerika Latin sampai saat ini. Sekarang di negara-negara Amerika Latin itu banyak sekali kota-kota yang sudah dikuasai oleh para mafia. Di Meksiko misalkan, kemudian Venezuela, dan lain sebagainya. Sampai datang si Dino polisi, karena dia juga ngejar mafia. Mafia di Meksiko dan di Amerika Serikat turun tahun 1900-an ketika negara itu benar-benar menggelontorkan uang yang sangat besar untuk melakukan perang terhadap mereka. Alhamdulillah banyak sekali orang-orang mafia yang ditangkap. Tetapi Amerika Serikat lagi-lagi menciptakan mafia itu, membangkitkannya kembali tahun 2001. Sejak tahun 2001 Amerika Serikat mengalihkan dana yang besar untuk memerangi mafia dialihkan ke memerangi terorisme. Karena menurut mereka terorisme menjadi lebih berbahaya daripada mafia. Nah, jadi mafianya bangkit lagi sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal terorisme itu, dari mana mereka muncul? Banyak orang percaya, termasuk diantaranya adalah L. George gitu ya, kemudian Chomsky, itu mengatakan bahwa Amerika Serikat lah yang memang menciptakan teroris itu. Bagaimana ceritanya? Amerika Serikat itu terlalu banyak intervensi pada negara-negara lain. Kenapa mereka intervensi? Karena mereka menginginkan negara-negara lain itu menjadi demokratis seperti dirinya. Dan konsepsi demokrasi yang dimaksud itu seperti konsepsi PDIP menyikapi Pancasila. Jadi Pancasilanya harus sesuai dengan saya gitu. Kalau nggak sesuai dengan Pancasilanya saya, itu aneh gitu. Nah, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan yang kurang lebih sama seperti itu. Jadi negara lain itu harus demokrasi, tapi demokrasinya harus sama persis dengan mereka. Nah, karena itu banyak sekali negara-negara yang baru akan menyesuaikan diri dengan demokratisasi itu malah diintervensi oleh Amerika Serikat, diajarin, Pak, demokrasi itu harusnya gini, ini gini. Sehingga negara-negara lain itu gagal untuk menemukan demokrasinya sendiri, sama persis seperti yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya saya tidak setuju dengan gagasan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, tetapi saya berpikir sama seperti Soekarno bahwa kalaupun kita memang harus demokrasi, kita harus menciptakan demokrasi yang disesuaikan dengan kultur bangsa sendiri gitu, agar kita nggak usah capek-capek lagi untuk beradaptasi. Nah, tapi Amerika Serikat kan sebenarnya nggak terlalu suka dengan yang seperti itu. Amerika Serikat pun sempat intervensi di Indonesia dan akhirnya menciptakan dua krisis besar dalam sejarah Indonesia, tahun 66 dan tahun 98. Karena Amerika Serikat itu maksa untuk demokrasinya harus sama seperti saya gitu. Nah, demikian halnya pun dengan di Timur Tengah atau di negara-negara yang lain. Kita ambil kasus di Suriah saja. Suriah itu negaranya kurang demokratis apa sebelumnya?
Mereka itu demokratis, tetapi disesuaikan dengan kultur Timur Tengah dan sangat kental keislamannya. Tetapi kepemimpinan mereka itu gantian. Kadang yang naik Sunni, kadang yang naik Syiah, bahkan ada yang naik Kristen. Orang Suriah sudah sangat terbiasa dengan hal itu. Tetapi satu kali Bashar al-Assad naik dan orang itu dianggap sama Amerika Serikat sebagai simpatisan Iran hanya gara-gara dia sama-sama Syiah. Akhirnya Amerika Serikat mempropagandakan terhadap negara-negara Timur Tengah bahwa Bashar al-Assad yang Syiah itu jahat luar biasa, kejam, melakukan pembantaian, bla 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 sekian banyak. Dan ini diamini oleh Saudi Arabia. Kenapa? Karena Saudi Arabia berusaha mengekang sebisa mungkin pengaruh Iran di Timur Tengah. Karena mereka sama-sama dagang minyak dan Saudi Arabia tidak mau punya pesaing yang terlalu dekat dan terlalu besar dengan dia. Akhirnya terjadilah komplotan antara Amerika Serikat dengan Saudi Arabia untuk menjelek-jelekan dan menghancurkan Suriah. Pada akhirnya kita harus bertanya, siapa yang menciptakan ISIS? Siapa yang menciptakan organisasi-organisasi kekerasan di sana? Ya, mungkin mereka sendiri, tetapi mereka sendiri itu muncul atas reaksi dari intervensi Amerika Serikat di Suriah. Lalu ngomong-ngomong, kenapa Amerika Serikat harus melakukan intervensi terhadap negara-negara lain? Karena Amerika Serikat itu paranoid, ketakutan, mereka adidaya, dan sebagai adidaya, mereka mengira kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, setiap negara-negara di seluruh dunia akan berusaha untuk menggulingkan kekuasaannya untuk menjadi negara adidaya baru. Dari sinilah kita bisa temukan satu sudut pandang bahwa Amerika Serikat itu adalah negara mafia. Negara yang menghalalkan segala cara, termasuk juga cara-cara ilegal yang bahkan ditentang oleh masyarakatnya sendiri demi kepentingan politik jangka panjang dalam dan luar negerinya. Kepentingan politiknya saja. Dan dari sini pula lah pertanyaan, kalau seandainya mafia dengan teroris bertemu, apa yang mereka lakukan? Terjawab, yaitu bahwa mereka akan kong kali kong, mafialah yang akan mengendalikan teroris. Bahkan teroris ini juga cenderung berlaku atau bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan para mafia. Saya ambil alur ceritanya sebagai berikut. Teroris ingin melakukan kekerasan pada satu pihak untuk melemahkan pihak yang dimaksud itu dengan cara-cara paling heroik. Apa yang mereka lakukan? Mereka menciptakan senjata? Tidak. Mereka tidak bisa menciptakan senjata. Prinsip dari terorisme itu adalah bahwa mereka bodoh. Kalau mereka pintar, mereka tidak mungkin jadi teroris. Kan rumus logikanya sederhana. Nah, karena bodoh itu, maka mereka tidak mungkin bisa membuat senjata sendiri. Yang paling mungkin mereka lakukan adalah merakit dari bahan-bahan yang ada, dan itu murahan banget, yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka akan membeli di pasar gelap. Pasar gelap itu adalah kekuasaannya para mafia. Sebagai contoh, kita bisa menemukan data bahwa 43% atau hampir setengah dari seluruh senjata yang digunakan para teroris itu dalam 20 tahun terakhir itu adalah buatan Cina. Made in China. Kenapa buatan Cina? Karena di Cina penuh dengan mafia-mafia yang menyelundupkan segala jenis barang asal mereka dapat keuntungan sepihak. Oke, dapat. Si teroris itu dapat dari mafia. Uang terorisnya dapat dari mana itu bisa ngebeli senjata itu? Dari mafia yang lain. Kita pernah bahas di episode yang ini bahwa kekerasan-kekerasan dalam sebuah negara itu pada umumnya terikat dengan masalah-masalah politik, konflik-konflik politik. Jadi negara itu menciptakan konflik tertentu untuk kepentingan segelintir orang atau mungkin untuk kepentingan negara yang dimaksud. Jadi mereka itu mafia. Mafia ini kemudian memanfaatkan teroris-teroris untuk melakukan kekerasan. Nah, dari situ. Kemudian yang kedua, teroris dapatnya dari mana duit itu? Dapat dari, kalau teroris Islam ya, kan banyak teroris Islam. Dari kenceleng kotak amal. Ini sesuatu yang sangat kecil dan ya, tapi memang faktanya seperti ini. Bara ya, kalau main ke toko-toko gitu ya, ada kotak amal gitu ya, katanya yayasan yatim piatu apa dan sebagainya. Saya tidak berniat untuk mengurangi kedermawanan Bara ya, tapi faktanya polisi mengatakan bahwa banyak di antara kotak amal yang dimaksud itu memang digunakan untuk mendanai aksi-aksi terorisme. Jadi banyak teroris nyamar di masjid, kemudian mengumpulkan uang dan sebagainya untuk beli senjata, merakit bom dan lain sebagainya. Jadi situ. Kemudian dari mana lagi teroris mendapatkan uang? Dari aksi kriminalitas, penculikan, tebusan, minta gitu ya, kemudian perampokan bank dan sebagainya. Nah, artinya kita bisa melihat di sini bahwa teroris-teroris itu melakukan usaha mendapatkan uangnya dengan cara-cara yang paling miskin, paling kerdil.
Mafia-mafia bikin universitas, bikin pabrik mobil dan sebagainya, tapi teroris-teroris itu ngemis, dapat duitnya dari ngemis. Nah, ya karena itu tadi prinsip dari teroris itu adalah orang bodoh yang terdoktrin. Jadi, dalam konteks ini adalah kalau teroris melakukan aksi kekerasan, maka dia telah membunuh banyak orang demi kepentingan mafia. Dan dari situlah kita tahu bahwa terorislah korban sejati dari permainan besar ini. Misal sekarang ISIS kita bisa lihat di Suriah. Apa yang terjadi? Orang-orangnya semuanya di penjara. Perempuan-perempuannya yang jadi istri itu ngapain di sana luntang-lantung? Kembali ke negara masing-masing, ditolak. Di sana juga hanya jadi pengungsi, dan pengungsinya juga diabaikan, dilecehkan, dijelek-jelekan. Akhirnya banyak juga yang jadi budak seks dan lain sebagainya. Anak-anaknya 5 tahun, 10 tahun, apa yang bisa mereka lakukan? Mati kelaparan di sana. Dalam satu perjalanan ke perjalanan yang lain, 100, 200, 300 bayi meninggal di sana dalam sekali perjalanan, karena mereka tidak ngerti apa-apa. Mereka datang ke sana hanya demi kepentingan mafia. Mereka datang ke sana hanya karena kebodohan mereka yang terdoktrin oleh kepentingan yang kata mereka itu heroik. Ya, padahal mereka mah cemen-cemen doang gitu. Jadi tentu saja kalaupun terjadi peperangan antara mafia dengan teroris, maka yang dimaksud teroris itu adalah teroris yang dibiayai oleh mafia untuk berperang melawan mafia yang lain. Begitu. Ini pula lah yang menjadi cerita di Italia. Kan misal kita tahu ya, 13 November tahun 2015 ISIS nyerang Paris yang meninggal 130 orang. Kemudian setahun berikutnya Maret teroris nyerang Brussels. Kemudian berikutnya lagi London setahun kemudian. Di tahun yang sama juga menyerang Ariana Grande konser musiknya. Kemudian Juni juga masih nyerang London juga, dan seterusnya dan seterusnya. Barcelona juga pernah diserang, meninggalnya 13 orang. 50 orang, maaf. Nah, dari sekian banyak teror itu, Italia nggak kena. Kenapa? Karena Italia adalah negara di Eropa yang paling dikuasai oleh mafia. Dari kesimpulan ini pula lah kita bisa menemukan bahwa semakin kuatnya satu mafia dalam satu negara, semakin kecil kesempatan negara itu diserang oleh terorisme. Jadi kalau orang Indonesia sekarang mengalami masa-masa udah jarang lagi terjadi terorisme di Indonesia gitu ya. Mungkin gara-gara mafia di negara kita ini semakin kuat. Baik Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Saya Guru Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.